Shalom young people, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita akan masuk ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ibadah ini mengandung janji yang besar daripada Bapa. Tuhan, persiapkan hati kami, pemikiran kami, biarlah itu kami taklukkan di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kalau pujian buat Tuhan. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan mengampuni. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin
Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam keadaan apapun, percaya bahwa Tuhan selalu menolong dalam pribadi kita. Dia mengenyangkan kita, Dia selalu menjaga kita. Haleluya Yesus, Kau Allah kami. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau cukup bagi kami. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, we worship you Jesus. We worship you. Oh, haleluya. Kau Bapa yang menolong hidup kami. Kau Bapa yang memegang hidup kami. Haleluya Yesus.
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Setiap hati kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah kau setia? Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Yes. Praise the Lord. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita dalam masuk firman Tuhan, lebih dalam lagi kita katakan, pujilah aku, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kuagungkan, yes, thank you Lord. Kuagungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kuagungkan, you are sungguh. Kuagungkan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami udah muji Tuhan, kami udah muliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman itu berkuasa atas kehidupan kami. Berkati telinga kami, hati kami Bapa. Jadikan telinga kami telinga murid, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua, kembali bersama saya Andrew. Dan hari ini saya bersuka cita karena saya boleh sharing bersama dengan saudara di dalam ibadah kita, ibadah youth Harvest Generation dari GBI Rahmat Iman Ministry. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya mendapatkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu metamorfosis. Ada mengenal tentang metamorfosis? Ya, bayangan saudara ketika saya sebutkan tentang metamorfosis, mungkin di dalam pikiran saudara, saudara akan membayangkan seekor ulat yang berubah menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Nah, nanti sebelum kita bahas lebih jauh tentang metamorfosis, mari kita buka yuk firman-Nya yuk. Dari Roma ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Kita baca firman-Nya. Firman-Nya berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, katakan saya mau berubah. Ya, yes. Sebelum kita masuk tentang metamorfosis, mungkin kita akan coba flashback tentang keselamatan dulu. Nah, perlu saudara ketahui bahwa kalau kita bicara tentang keselamatan, itu adalah inisiasinya Tuhan, rencana Tuhan membawa manusia pada rancangan Allah yang sebelumnya, yang pertama-tama. Jadi, manusia pada mulanya diciptakan Tuhan bukan untuk dibinasakan atau hidup dalam dosa, tidak. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan keserupaan gambarnya. Untuk apa? Untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan memelihara segala ciptaannya di bumi. Tapi kita sama-sama tahu ketika manusia memakan buah terlarang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan mengenal dosa dan hidup dalam dosa sampai hari ini. Itu bahkan untuk beberapa orang dia mulai mengenal tentang kebenarannya sendiri, bahkan tidak percaya lagi dengan namanya keilahian dari Tuhan. Nah, di sini saya mau sharing banyak hal. Ketika kita mengenal tentang keselamatan, harusnya kita harusnya kita hidup sebagai orang yang selamat. Ya, keselamatan itu kita harus pahami benar, itu inisiasinya dari Tuhan. Kenapa harus dari Tuhan? Karena nggak mungkin dari manusia. Upaya manusia nggak akan pernah bisa membeli namanya keselamatan. Keselamatan itu begitu mahal, saudara. Ya, siapa sekarang kita bisa minta Tuhan mati bagi kita? Nggak bisa. Itu bukan karena kita minta Tuhan mati bagi kita, tapi karena Tuhan memiliki kasih kepada umatnya sehingga dia rela mati untuk kita. Nah, sekarang apa ya bagian yang harus saudara lakukan sebagai orang diselamatkan? Hari ini kita bicara tentang metamorfosis, yaitu perubahan. Ya, kata metamorfosis artinya adalah perubahan bentuk. Perubahan dalam konteks ini harusnya saudara bisa pahami bahwa perubahan bentuk bukannya berarti ketika saudara berubah gitu ya, muncul sayap di belakang, terus atasnya ada lingkaran, bersinar. Enggak begitu, saudara. Perubahan bentuk adalah perubahan hati, sikap, dan kehidupan. Sama halnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah larang yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, satu hal yang terjadi adalah dia mengenal dosa. Ya, dia bermetamorfosis dari awalnya yang diciptakan untuk kekekalan, keabadian, dia jadi terbatas. Dia mengenal kematian, dia mengenal dosa. Dan ketika dia makan, dia tidak berubah, matanya jadi merah, tanduknya keluar, terus giginya bercaling. Enggak, itu setan, saudara. Enggak begitu ya. Amin. Enggak. Ketika dia makan, satu hal yang dia rasakan, dia merasa malu. Kenapa? Dia menyadari dirinya telanjang. Ada kebenaran-kebenaran baru yang keluar dalam paradigmanya. Sehingga ketika Tuhan datang, dia nggak berani menemui Tuhan. Ada rasa bersalah dan ada rasa malu. Itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Sama, ketika kita jatuh dalam dosa, satu hal yang kita rasakan adalah kita memiliki rasa bersalah dan kita rasa malu. Ya, tapi ketika kita hidupi dosa itu terus menerus, lama-lama rasa bersalah dan rasa malu itu hilang. Kita seperti bebal. Ya, itu sampai di titik dimana saudara mungkin tidak penting atau tidak peduli lagi tentang keselamatan. Nah, hari ini kita belajar tentang metamorfosis, yaitu tentang perubahan. Orang percaya sudah harusnya mengalami satu perubahan yang signifikan. Saya katakan 180 derajat. Ya, ketika keselamatan itu hadir, sudah seharusnya dan sepatutnya perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin. Perubahan itu terjadi untuk apa? Untuk kita mengenal tentang kehendak Allah. Yuk kita baca firman-Nya, lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, lihat, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ini kita coba bedah kata perkataannya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin saudara berpikir, Kak, serupa dengan dunia itu seperti apa, Kak? Kayak enggak lah, saya hidup biasa. Terus kalau saya hidup nggak serupa dengan dunia, maksudnya saya harus mati gitu. Mungkin ada berpikir gitu ya, kalau berpikir apatis. Mungkin tidak, saudara. Maksud berubah serupa dengan dunia itu dengan jelas dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 16-17 ya.
Galatia 5 sampai 16, Galatia pasal kelima ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Lihat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kata dunia di sini, ya, kata dunia di sini artinya hidup berdasarkan keinginan daging, saudara. Keinginan daging yang saudara hidupi bisa bertentangan dengan keinginan roh atau yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara untuk saudara hidupi. Dan gak mungkin keduanya bisa berjalan linear. Gitu. Makanya ada satu perumpamaan yang paling saya dengar dan ingat sampai sekarang gitu, selalu diulang-ulang dalam beberapa khotbah anak muda, yaitu dikatakan kalau anjing hitam dan anjing putih berantem, mana yang menang gitu. Pasti saudara bilang, wah anjing hitam kenapa galak, atau anjing putih. Enggak, saudara. Yang menang adalah yang dikasih makan lebih banyak. Demikian halnya keinginan daging dan keinginan roh. Ketika keinginan daging dihidupi lebih banyak daripada keinginan roh, maka tentunya saudara akan menghidupi kedagingan saudara. Dan perlu saya garis bawahi, mungkin ada beberapa saudara yang nggak ada gambaran apa itu keinginan daging. Keinginan daging itu jangan saudara berpikir, wah saya makan hitasuki, itu keinginan daging. Nggak gitu, saudara. Ya, bukan berarti saudara makan daging-daging artinya jadi keinginan daging. Jadi saudara harus jadi kayak Daniel gitu, makanya apa sayur-sayuran, nggak gitu, saudara. Nggak. Tapi keinginan daging tertuang di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lihat, firman Tuhan mengatakan demikian. Terhadap semuanya itu kau peringatkan kamu. Artinya Tuhan dengan tegas mengingatkan melalui Rasul Paulus dikatakan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Makanya ketika saudara menghidupi keinginan daging seperti hal-hal yang saya sebutkan, salah satunya kepentingan diri sendiri, iri hati dan sebagainya, kerajaan Allah bukan tempat saudara. Ya. Tuhan memang menyediakan kerajaan Allah bagi saudara. Kerajaan Tuhan itu disediakan buat saudara dan saya hari-hari ini. Tapi ketika kita melakukan kehidupan suka-suka kita, melakukan kehidupan yang kita inginkan berdasarkan kedagingan kita, bukannya Tuhan menghilangkan itu dari bagian saudara, tidak. Saudara melepaskan hak saudara untuk menerima itu. Nangkap saudara? Ya. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga, nah ini dia. Kenapa kita harus bermetamorfosis? Kenapa kita harus berubah dalam pembaruan budi kita? Pembaruan budi itu berarti pembaruan pikiran kita. Kenapa kita harus membuat diri kita berubah dan mengenal Tuhan hari lepas hari? Tujuannya satu, yaitu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tujuan utama dari pembaruan budi yang saudara lakukan hari-hari ini adalah bukannya saudara membuat saudara harus diberkati, atau bukan untuk saudara menjadi malaikat, tidak. Tujuannya satu, supaya kita bisa mengenal kehendak Tuhan kita, supaya kita bisa mengenal kehendak Bapa kita. Ketika saudara mengenal kehendak Bapa dan kehendak Tuhan kita, saya percaya kerajaan surga, berkat-berkatnya adalah bagian bagi saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Dan oleh sebab itu, hari ini saya mau mengundang saudara untuk setiap tetap makin setia di dalam Tuhan dan makin erat dengan hatinya Tuhan. Bukan hal yang mudah, saudara. Tapi namanya pembaruan itu harus dilakukan setiap hari. Sama seperti gadget saudara hari-hari ini ya. Saya percaya gadget saudara nggak ada terus beli gadget baru, terus itu nggak pernah ada upgrade, nggak. Saya yakin ketika sudah beli gadget, ada waktunya gadget saudara akan minta upgrade. Baik itu Samsung atau baik itu Apple, semuanya pasti minta upgrade. Dan saya percaya hari-hari ini kehidupan saudara di dalam Tuhan pun harus terus di-upgrade setiap hari. Supaya apa? Saudara mengalami pembaruan hari lepas hari. Ada pemahaman yang baru tentang firman Tuhan setiap hari, sehingga semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengerti kehendak Tuhan, saudara semakin bisa hidup di dalam Tuhan. Amin.
Kenapa? Karena banyak orang banyak melayani yang dia terjebak bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya adalah dia hidup dengan kelelahan dan keletihan. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah pekerjaannya Tuhan. Yang dia lakukan adalah kegiatan hari lepas hari, bukan isi hatinya Tuhan, bukan penyatuan hati dengan Tuhan. Sehingga spiritnya ketika dia menjalankan kegiatan, dia berdasarkan aktivitas fisik dan tubuh yang dibungkus dengan kerohanian. Baik saudara, demikian firman hari ini. Saya mengundang saudara untuk tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat segala karunia yang Kau boleh berikan pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengubahkan hati pikiran mereka semakin serupa dengan gambaran-Mu, dan pembaruan atas budi mereka menjadi bagian dalam kehidupan yang tidak terpisahkan, sehingga kehidupannya semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Hamba berkati pekerjaannya, hamba berkati studinya, hamba berkati keluarga dan pergaulannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di dalam Tuhan Yesus, semuanya berhasil, semuanya disertai, dan semuanya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berkati juga gereja kami, GBRM, kami berkati Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Supit, kami berkati juga segala jajaran pelayan kami di gereja ini. Tuhan memberkati, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kami angkat kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai saudara dan saya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.